Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nazulkifari. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menjaga berat badan setelah lebaran. Saksikan video ini secara lengkap. Secara umum ketika puasa ada yang berat badannya turun, ada berat badan stabil, ada berat badannya yang naik. Nah, pada video kali ini kita akan bahas yuk, ketika berat badan Anda sudah turun, bagaimana sih menjaga pola makannya supaya nanti setelah kita puasa, kemudian kita lebaran, berat badan kita nggak menjadi lebih lebaran. Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah porsi, teman-teman. Ketika makan, porsinya itu harus kita perhatikan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan piring yang lebih kecil. Nah, itu untuk menjaga porsi. Tapi kalau piringnya kecil nambahnya berkali-kali, ya itu sama aja. Tapi yang pertama harus kita perhatikan adalah porsi makannya harus kita jaga. Kita udah berpikirin dalam pikiran kita, kalau kita makan sejumlah ini, kita sudah cukup gitu ya. Jadi, pengelolaan pikiran dan mulut kita harus sinkron. Satu sama lain, kita harus saling berkolaborasi dan juga bekerja sama. Jadi, yang pertama adalah pengaturan porsi makannya. Kemudian yang harus diperhatikan kembali adalah ketika puasa kita mungkin ya makan sahur dan makan berbuka. Tapi setelah kita tidak puasa gitu ya, kan kita makan nih biasa 3 waktu makan. Sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Nah, tips selanjutnya tersebut adalah penambahan dari porsi sayur dan juga buah. Tentu pemilihan sayur dan buah juga harus disesuaikan. Jadi setiap waktu makan minimal ada sayur dan juga ada buahnya. Supaya apa? Mengandung vitamin, mineral, dan juga serat yang mampu untuk mengontrol berat badan Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan dari minum. Jadi ketika air putih tentunya ya, minumnya air putih, itu bisa kita strateginya dengan sebelum kita makan utama, kita minum air putih terlebih dahulu. 1 gelas, ataupun kalau berdasarkan hasil studi kami waktu itu 500 ml. Tapi kita bisa mensiasatinya dengan mungkin 1 gelas air putih dulu gitu ya sebelum makan. Sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Itu bisa membantu untuk mengontrol dari jumlah makanan kita yang akan kita konsumsi, sehingga makan kita tidak terlalu kalap. Ada yang bilang sayur dulu, ada yang bilang makan utama dulu, ya terserah. Kalau misalkan lebih nyaman sayur buah dulu ya, bukan sayur, maksudnya mengkonsumsi buah dulu gitu ya, itu juga bagus gitu ya. Jadi mengkonsumsi buah dulu, kemudian jeda sebentar, baru makan utama. Itu juga bisa mengontrol porsi makan kita. Nah, tapi kalau ada juga, saya sebagai pencuci mulut pak, ya monggo silakan. Tapi mau makan utama, mau makan yang duluan, atau mau makan apapun, yang kunci utama adalah pengaturan porsi makannya harus disesuaikan. Jangan tergoda, apalagi pas lebaran ya. Ada opor, ada sayur yang sebagian besar mungkin lemaknya tinggi. Nah, itu harus kita jaga, terutama pemilihan dari menunya gitu ya. Kalaupun kita sudah memilihnya, kan nggak enak kita datang ke rumah saudara, kita nggak makan ya. Tapi sekali lagi adalah porsinya itu harus diperhatikan. Nah, kemudian harus diperhatikan lagi adalah pemilihan dari sumber proteinnya. Kalau bisa, yang kita pilih adalah protein-protein yang tinggi protein, tapi lemaknya itu lebih rendah. Bisa ada sumbernya dari ikan, ataupun ketika milihnya ayam, kita milihnya bagian dadanya. Kemudian ada kulitnya kita nggak konsumsi. Kemudian daging pun sama. Kita pilih daging yang memang daging, bukan lemaknya. Kalau lemaknya ketahuan kan putih-putih. Yang kalau dibilang beberapa orang tuh paling nikmatnya, padahal itu lemaknya cukup tinggi, rekan-rekan semua ya teman-teman. Jadi ini harus kita batasi dan kita harus perhatikan pemilihan tinggi protein tapi lemaknya yang rendah. Kemudian misalkan sama nih sumber protein, Anda suka mengonsumsi susu yang dulu-dulu gitu ya. Dan lagi-lagi ketika memilih susu, pilihlah susu yang lemaknya lebih rendah. Nah, itu sebagai salah satu strategi kita mengontrol asupan lemak kita supaya tidak berlebih. Nah, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah batasi GGL, teman-teman. Ini yang sering kita harus sampaikan, batasi gula, garam, dan juga lemak. Karena ini yang tergoda, apalagi sekarang zaman lebaran, minuman dan makanan kekinian juga lagi naik daun gitu ya. Sehingga pemilihannya harus kita perhatikan. Kalaupun Anda tergoda pengen banget minum tersebut gitu ya, kita pilihlah
minuman tersebut yang mungkin less sugarnya banget gitu ya, supaya apa? Supaya gulanya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu juga bisa kita antisipasi. Tapi pengelolaan stres, pengelolaan pikiran ini harus kita tumbuhkan. Artinya saya makan ini cukup segini gitu ya, mungkin beli satu untuk berempat atau bertiga ya, setidaknya kita bagi-bagi ya. Tapi yang jelas pengelolaan pikiran, pengelolaan hawa nafsu terutama terkait dengan makanan dan minuman itu harus kita perhatikan, jangan kalap, dan juga harus kita batasi. Karena bisa jadi yang sering terjadi adalah ketika awal beratnya mungkin 60 kilo gitu ya sebelum puasa, setelah puasa menjadi 58 atau 57, kemudian nanti setelah lebaran naik lagi nih, setelah sebulan atau 2 bulan menjadi 60 lebih. Nah, itu yang harus kita waspadai, sehingga pengelolaan seperti ini, pengelolaan gizi harus kita perhatikan. Jangan sampai apa yang kita sudah lakukan gitu ya, itu malah bertambahnya luar biasa setelah lebaran. Nah, itu juga hal-hal yang bisa kita perhatikan. Tapi ada juga hal yang lain, misalkan kita mau ada tambahan puasa Syawal, itu monggo silahkan. Jadi artinya pengelolaan yang hasilnya sudah baik kita terapkan di bulan Ramadan dan mungkin melanjutkan puasa sunnah lainnya silahkan. Tapi yang jelas bukan tujuan untuk menurunkan berat badan, tapi yang penting tujuannya ibadah, tapi berat badan turun adalah bonus. Nah, ini beberapa tips yang harus kita perhatikan bagaimana pengelolaan asupan. Nah, itu menjadi poin penting. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe jika ada topik-topik yang menarik untuk kita bahas, terutama seputar gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Silahkan tulis di kolom komentar. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat beraktivitas kembali.